Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifani, salah satu peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 1 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Sekarang kita akan masuk pada identifikasi isu. Tahap pertama dalam identifikasi isu adalah pre-analysis, di mana saat ini saya menggunakan metode environmental scanning dan mendapatkan hasil beberapa isu sebagai berikut. Yang pertama, terlalu lamanya proses waktu tunggu pengerjaan resep pasien COVID-19. Yang kedua, lemahnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit pada masa pandemik COVID-19. Yang ketiga, kurangnya tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Yang keempat, semakin banyaknya tenaga medis yang tertular penyakit COVID-19. Dan yang kelima, tidak tersedianya obat-obatan untuk penderita penyakit COVID-19. Selanjutnya kita akan masuk pada teknik analisis isu. Yang pertama kita akan menggunakan metode APKL, di mana metode ini mengukur isu-isu yang beredar menggunakan kriteria aktual, problematik, kekhalayakan, layak, di mana setiap kriteria tersebut memiliki poin dari 1 sampai 5. Dan hasil analisis isu menggunakan metode APKL terhadap 5 isu tersebut ialah sebagai berikut, di mana kita dapatkan 3 isu dengan poin tertinggi, yaitu lemahnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit pada masa pandemik COVID-19 dengan total poin 13, kurangnya tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 dengan total poin 14, semakin banyaknya tenaga medis yang tertular penyakit COVID-19 dengan total poin 18. Melanjutkan dari metode tersebut, kita akan menggunakan metode USG untuk memperoleh isu prioritas paling utama, di mana pengukurannya juga menggunakan poin antara 1 sampai 5 dengan kriteria USG yang berarti urgency, seriousness, dan grow. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, yang mana kita dapatkan bahwa isu yang paling prioritas adalah semakin banyaknya tenaga medis yang tertular penyakit COVID-19 dengan total poin 15 poin. Selanjutnya kita akan menggunakan fishbone diagram untuk menarik akar-akar masalah yang menyebabkan isu tersebut. Dari sistem atau metode yang diterapkan, diketahui bahwa masih berlangsungnya proses tatap muka antara tenaga medis dengan pasien. Dari safety dan kegiatan, dapat diketahui interaksi dengan setiap pasien yang berbeda-beda setiap harinya dalam jumlah yang relatif banyak. Dari segi surrounding atau lingkungan, dapat kita lihat bahwa tempat kerja yang berdekatan dengan tempat karantina pasien COVID-19. Dan dari segi supplier atau individu, kita dapat ketahui bahwa masih banyak pasien yang tidak mau jujur dengan kondisi kesehatan yang dialaminya, sehingga mengakibatkan semakin banyaknya tenaga medis yang tertular penyakit COVID-19. Dari beberapa akar masalah yang telah dipaparkan melalui fishbone diagram, kita dapat tarik beberapa alternatif penyelesaian isu tersebut, yakni sebagai berikut. Alternatif penyelesaian masalah yang pertama ialah meminimalisir interaksi tatap muka dengan pasien. Tahapan yang dilakukan pertama ialah membatasi jam pelayanan, kedua membatasi jumlah pasien, dan yang ketiga menerapkan sistem pelayanan berbasis online,
dengan harapan berkurangnya interaksi tatap muka antara tenaga medis dengan pasien. Para pihak yang terlibat ialah tenaga medis dan pasien. Alternatif penyelesaian masalah yang kedua ialah melengkapi APD atau alat pelindung diri dengan tahapan mendata jumlah APD yang diperlukan, kemudian membuat permintaan APD kepada gudang farmasi dan dinas kesehatan, dan yang ketiga membagikan APD tersebut kepada para tenaga medis dengan harapan bisa melindungi para tenaga medis dari tertularnya penyakit yang dibawa oleh pasien. Para pihak yang terlibat ialah pemerintah daerah dan juga tenaga medis. Dan alternatif penyelesaian masalah yang ketiga ialah menambah pembagian multivitamin untuk tenaga medis dan melakukan vaksinasi tahap ketiga dengan tahapan mendata tenaga medis penerima multivitamin dan vaksinasi tahap ketiga, membuat permintaan kebutuhan multivitamin dan vaksin tahap ketiga, dan membagikan multivitamin serta melakukan vaksinasi tahap ketiga terhadap tenaga medis, dengan harapan meningkatkan sistem imun para tenaga medis. Dan para pihak yang terlibat ialah pemerintah daerah dan tenaga medis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.